Halo teman-teman, kita sudah sampai di hari ke-13. Pernahkah kalian merasa meski perut sudah kenyang setelah berbuka dan tubuh sudah diistirahatkan setelah tarawih, ada sesuatu di dalam dada yang masih terasa sumpek, berat, dan tidak tenang? Ketahuilah, kedamaian batin yang selama ini kamu cari, rasa tenang yang tidak bisa dibeli dengan takjil seenak apapun, hanya akan hadir saat kamu berani melakukan detoksifikasi hati. Saat kamu berani melepaskan cekikan dendam yang selama ini justru menyiksa dirimu sendiri, bukan orang yang kamu benci. Hari ini, di hari ke-13 ini, mari kita berhenti sejenak dari sekedar menghitung rakaat dan ayat. Mari kita menunduk, melihat ke dalam diri, dan bertanya, "Ya Allah, apa yang sebenarnya menghalangi hamba untuk merasa damai di hadapan-Mu?" Mari kita bersihkan ruang kendali kita hari ini. Karena pada akhirnya, bukan perut yang lapar yang akan menghadap Allah, melainkan kolbun salim, hati yang selamat, hati yang bersih dari segala penyakit dunia. Puasa fisik adalah latihan menahan diri, tapi puasa hati adalah seni melepaskan. Lepaskan dendammu, buang irimu, dan biarkan hatimu menjadi rumah yang lapang bagi ketenangan yang Allah janjikan. Iri dan dengki adalah penyakit yang sangat setia. Ia tidak pergi hanya karena kita menahan lapar. Justru di bulan Ramadan, penyakit ini seringkali muncul dalam bentuk yang lebih religius. Kita menyebutnya sebagai the silent killer, karena ia mampu menghanguskan tumpukan pahala tadabbur dan sedekah kita tanpa kita sadari. Bagaimana cara mendeteksinya di hari ke-13 ini? Pernahkah kamu merasa sedikit terganggu saat melihat teman memposting progres khatam Al-Qur'annya, sementara kamu masih tertatih-tatih di juz awal? Atau kamu merasa ingin mencibir saat melihat seseorang bersedekah secara terbuka? Jika muncul perasaan, paling cuma pamer, atau dia mah emang banyak duit, pantes bisa gitu, itu adalah sinyal merah. Iri bukan hanya soal membenci nikmat orang lain, tapi merasa sesak saat orang lain terlihat lebih taat atau lebih beruntung darimu. Fokus pada skor orang lain. Salah satu tanda hati yang terjangkit virus ini adalah kita menjadi wasit bagi ibadah orang lain. Kita lebih sibuk menghitung rakaat orang, menilai panjang pendeknya jilbab orang, atau mengukur ketulusan orang lain daripada memperbaiki kualitas sujud kita sendiri. Di fase maghfirah ini, ingatlah, ampunan Allah itu bersifat personal. Allah tidak akan bertanya padamu tentang dosa si A, tapi Allah akan bertanya tentang niat di balik puasamu. Menghilangkan sifat hasad dengan doa. Cara paling ampuh membunuh virus ini adalah dengan melakukan hal yang paling dibenci oleh hawa nafsumu. Mendoakan keberkahan bagi orang yang kamu irikan. Saat rasa iri itu muncul, segera katakan, Barakallahu lak. Semoga Allah memberkahimu. Saat kamu mendoakan kebaikan untuk orang lain, malaikat akan berkata, Amin. Dan untukmu juga hal yang serupa.
Dengan begitu, kamu merubah energi negatif menjadi magnet pahala yang luar biasa. Iri hati adalah beban yang paling berat untuk dibawa saat mendaki puncak ketaatan. Jangan biarkan hatimu terbakar oleh api yang kamu nyalakan sendiri karena melihat cahaya di rumah orang lain. Melepaskan jangkar dendam, membersihkan penghalang makfirah. Di hari ke-13 ini, bayangkan hatimu adalah sebuah kapal yang ingin berlayar menuju samudra ampunan Allah. Namun kapal itu tidak kunjung bergerak, meski layarnya sudah terkembang lebar. Kenapa? Karena di bawah sana, ada jangkar dendam yang tertancap kuat ke dasar bumi. Kamu ingin diampuni Allah, tapi kamu sendiri masih menggenggam erat kesalahan orang lain yang sudah lewat bertahun-tahun. Dendam adalah racun yang kamu telan sendiri. Ada pepatah yang mengatakan bahwa menyimpan dendam itu seperti meminum racun, tapi berharap orang lain yang mati. Saat kamu membenci seseorang, orang tersebut mungkin sedang tidur nyenyak atau tertawa bahagia. Sementara kamu sesak nafas, jantungmu berdegup kencang, dan sholatmu tidak khusyuk karena wajahnya muncul di pikiranmu. Dendam tidak menyakiti mereka. Dendam hanya menyiksa pemiliknya. Di fase ampunan ini, tanyakan pada dirimu, apakah kebencianku pada manusia ini lebih berharga daripada ampunan Allah padaku? Memaafkan bukan berarti melupakan atau membenarkan. Banyak orang sulit memaafkan karena mereka pikir memaafkan berarti menganggap perbuatan jahat orang lain itu oke. Tidak. Memaafkan adalah mengakui bahwa apa yang kamu lakukan itu salah dan menyakitkan. Kamu memaafkan agar hatimu kembali layak menjadi tempat bersemayamnya cahaya Allah. Syarat rahasia di balik doa ampunan. Dalam sholat, kita sering membaca doa, "Ampunilah kami, sebagaimana kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Ini adalah prinsip timbal balik yang dahsyat. Jika kita ingin Allah bersifat Al-Ghafur, Maha Pengampun, pada dosa-dosa besar kita, maka kita harus belajar bersifat pemaaf pada kesalahan kecil sesama manusia. Jadikan hari ke-13 ini sebagai momen pemutihan dosa kolektif dalam hatimu. Melepaskan dendam bukan berarti orang itu menang, tapi berarti kamu yang bebas. Bebas untuk melangkah lebih ringan, bebas untuk bersujud lebih tenang, dan bebas untuk menjemput ampunannya yang tak bertepi. Menghancurkan benih kesombongan, ria, sang pencuri pahala yang halus. Bahaya terbesar di pertengahan Ramadan bukanlah saat kita merasa malas, melainkan saat kita merasa sudah sangat syolih. Di hari ke-13 ini, godaan untuk merasa lebih baik dari orang lain, ujub, dan keinginan agar ibadah kita diketahui orang lain, ria, mulai muncul ke permukaan. Inilah
Itulah penyakit yang bisa mengubah gunung pahala menjadi debu yang berterbangan hanya dalam satu kedipan mata. Ujian merasa lebih baik. Pernahkah kamu melihat orang yang belum ke masjid atau melihat orang yang sedang tidak berpuasa, meski mungkin mereka punya uzur? Lalu terlintas di hatimu perasaan, kasihan ya mereka, untung aku hamba yang terpilih. Hati-hati, detik itu juga kesombongan sedang mengetuk pintu hatimu. Ingatlah, kita bisa bangun sahur, bisa kuat menahan lapar, dan bisa berdiri lama saat tarawih. Bukan karena kehebatan otot atau iman kita, tapi murni karena hidayahnya. Tanpa izin Allah, kita pun mungkin akan terbaring malas seperti yang lain. Bertanya pada diri sendiri di hari ke-13 ini, kalau tidak ada fitur kamera di HP-ku, apakah aku akan tetap melakukan ibadah ini dengan semangat yang sama? Jika jawabannya ragu, berarti ada niat yang bocor. Riya adalah kesyirikan yang samar. Ia membuat kita menyembah pandangan manusia sambil bersujud kepada Tuhan. Obat tawadu, rendah hati. Cara menghancurkan kesombongan adalah dengan mengingat dosa-dosa tersembunyi kita yang Allah tutupi dengan indah. Jika Allah membuka satu saja aib kita di depan umum, niscaya tidak akan ada orang yang sudi memandang kita dengan hormat. Kesadaran bahwa kita adalah pendosa yang sedang ditutupi aibnya akan melahirkan sifat tawadu. Hati yang tertata adalah hati yang melihat semua orang dengan pandangan kasih sayang, merasa bahwa dirinya adalah yang paling butuh ampunan di antara semua orang yang hadir di masjid. Kesombongan adalah satu-satunya pakaian yang tidak boleh kamu kenakan, karena itu adalah jubah milik Allah. Beribadahlah sampai kamu merasa bahwa dirimu bukan siapa-siapa, agar kamu mendapatkan segalanya darinya. Lihat bagaimana ego batinmu akan mengecil dan hatimu akan terasa jauh lebih ringan. Ucapkan istighfar 3 kali untuk memohon ampun atas kekurangan dan rasa bangga diri yang mungkin menyelinap di sela-sela ibadahmu. Teman-teman, hari ke-13 ini adalah hari untuk pulang ke dalam diri. Jangan biarkan puasamu hanya menjadi topeng kesalihan di wajah. Sementara di balik itu, ada hati yang penuh lumpur iri, dendam, dan sombong. Malam ini, mintalah pada Allah, "Ya Allah, jadikanlah hatiku selebar samudra yang sanggup menampung kesalahan orang lain tanpa menjadi kotor. Dan jadikanlah jiwaku sekecil debu yang tidak merasa lebih tinggi dari siapapun di bumimu. Karena hanya hati yang nol di hadapan manusialah yang akan menjadi istimewa di hadapan Sang Pencipta."